Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman UKM? Sehat ya? Kemarin setelah berjibaku dengan proyek dari Honsa ada 23 UKM, kita shoot berapa? 6 hari shoot 23 UKM dan alhamdulillah selesai. Dan sekarang teman-teman tahu kan kenapa kita semangatnya luar biasa untuk bangun teman-teman, bisnis teman-teman lebih berkembang biar lebih berdaya di negeri sendiri tentunya ya. Oke, dan sekarang saya sudah terdampar di Jalan Tamrin ya. Di Jalan Tamrin. Oke, saya terdampar di Jalan Tamrin, tepatnya di Eti Ekrol ini. Ada senangnya kalau satu frame dengan orang yang lebih besar itu aku jadi kelihatan lebih kecil. Jadi kelihatan lebih kecil. Nah, besok lagi kalau misal pengen didatangi dengan mau satu frame dengan aku, pastikan bahwa badan teman-teman besar dulu biar aku seneng ya. Seneng banget kan. Oke, tanpa berpanjang lebar, di sebelah saya sudah ada bintang tamu yang sangat meriah dengan produknya yang luar biasa dan insya Allah bisa menginspirasi buat teman-teman atau baik ibu-ibu yang mungkin di rumah itu nganggur daripada ngobrolin tetangga ya. Yang gak bisa usaha gibah ya. Nah, siapa ya? Dengan Mbak Nurin. Dengan Mbak Nurin. Silakan perkenalan dulu. Namanya Mbak Nurin siapa? Nama saya Nurina Siregar. Nurina Siregar. Kok kayak namanya kayak bukan orang Jawa ya? Kita ada Siregar itu. Keturunan orang Batak. Wow, ternyata ini bukan orang Cilacap, tapi lahir di Cilacap. Lahir di Cilacap. Ada turunan Batak. Namanya kenapa Siregar? Oke. Iya. Oke. Anak berapa? Anak saya 3. Baru 3. 3. Yang terakhir cewek. Dia sebentar. Dia informasi ya. Beliau itu baru dapat momongan. Anak ketiga. Iya. Umurnya sekarang berapa? 4 bulan. 4 bulan. Wow. Ibu lagi rempong-rempongnya. Rempong banget ya. Dan insya Allah masih tetap bisa berkarya. Dengan Bu Nurin. Nah, Nurin. Mau dipanggil siapa nih? Tante? Nurin aja. Nurin deh. Oke, langsung ya kita sebagai sebentar. Umur tahun berapa sih? Lahiran tahun berapa? Saya lahiran tahun 85. Ternyata lebih tua dikit ya. Kelihatan gendut. Lebih tua dikit ya. Kalau aku masih muda lah, 80 berapa lah. Pokoknya masih muda kan dilihat dari face-nya saja. Nah, gini. Bodinya sama. Enggak, lebih langsung aku deh. Oke, langsung aja ke Mbak Nurin. Kesibukannya apa? Selain ngurus anak dong. Saya punya usaha. Selain ibu rumah tangga, saya punya usaha egg roll. Di posisi di mana? Di alamatnya Jalan Tamrin mana? Di Jalan Tamrin. Tamrin Lomanis ya? Di Lomanis. Oh, dia itu ternyata tetanggaku. Saya asli Lomanis loh Tamrin. Oke. Eti egg roll. Kita ngobrol-ngobrol sudah ada beberapa poin yang sudah saya sampaikan, sudah mau saya sampaikan. Ada 10 pertanyaan, tadi sudah perkenalan, terus kemudian ada secara singkat. Oke, kita flashback dulu. Flashback ke berapa tahun nih? Sebelumnya berapa tahun? Buka tahun berapa? Tahun 2010 kita udah launching. Tahun 2010. Sekarang tahun 2020. 10 tahun. Wow. Asik ya. Tahun. Wow. Ini jualan kayak gini bisa bertahan jualan kayak gini nih bisa bertahan 10 tahun. Ya. Berarti dari masa nggak enak sampai sekarang udah enak. Udahlah. Udah ya, enak, bersyukurlah ya kan. Masih sendiri, sekarang udah banyak. Oh iya. 10 tahun yang lalu saya pernah ke tempatnya beliau 10 tahun. Ya. Dia lagi ngubrek tuh sendirian lagi ngapain Mbak? Lagi buat gini. Wah, ternyata sekarang tadi saya sudah ke belakang. Ada berapa pekerja sekarang? Ada 7. Ada 7. Wow. 7. Anggaplah aku ngobrol ini. 7 pegawai. Kalau per bulannya 1.500.000 sudah kelihatan kan dari pegawainya tuh sendiri berapa. Nanti ngobrolnya nanti dulu. Kita ngobrol ya. Terus kemudian 10 tahun yang lalu ya. Modal awal berapa? Modal awal banget itu dulu ya dari 100.000 itu kita modal untuk bahannya aja. Kalau alat-alat kan kita udah punya. Oh, sudah ada. Berarti alat-alat seadanya. Terus modalnya itu minim banget ya, cuma 100.000 kita buat beli apa dulu? Bahan-bahan aja, telur. Beli telur 2 kilo kayak gitu. Dari 100.000 ya. Nanti omsetnya berapa kita lihat nanti deh. Step by step dulu dong biar teman-teman penasaran ya. Modal 100.000. Terus kemudian ngobrol masa ini. Ini bagus nih. Nah, namanya Eti egg roll. Eti egg roll. Boleh diceritain ini awal mulanya idenya dapat wangsit dari mana atau setelah berguru ke guru siapa gitu terus kemudian ada Eti egg roll gitu. Sejarahnya namanya gimana?
Itu kan nama orang tua ya, Eti itu. Terus berjalan ke sini aku inspirasi terus lah, eksperimen terus dengan varian-varian rasa, ketemu sama orang-orang yang lebih senior. Banyak yang nanya Eti ini apa? Saya kalau menanyakan sejarah Eti itu kan panjang. Jadi nggak usah singkatnya ya. jadi singkatnya itu enak tinggal icip. Asik. Eti egg-roll enak tinggal icip. Nanti diicipin sendiri deh. Dicipin ya. Kalau belum tahu egg-roll jangan bilang Eti. Iya, jangan bilang Eti dong. Jadi kesannya disahabat adalah ya Eti egg-roll enak tinggal icip nih. Siapa yang mau kita kasih nanti. Oke, terus kemudian tempat usaha gimana dong? Tempat usaha selama di masa tahun. lalu atau sekarang? Ya masa lalu, masa sekarang, masa depan deh. Kalau di waktu tahun 2010 itu kita cuma ada rumah satu petak panjang itu. Kita usaha egg roll, cuma satu orang, saya sendiri yang produksi. Berjalan sampai ada orderan-orderan di situ. Pertama kali orderan dari mulai saya usaha egg roll, saya itu ada orderan 750 pieces toples mini. Itu seneng banget, dikasih waktu cuma 2 minggu. 750 itu 2 minggu itu kerjain pertama sendiri. Iya, saya kerjain sendiri. Pertama kali sampai jam 12 nggak tidur. Tidur cuma 2 jam. Itu pertama kali pesanan paling besar itu bagi saya itu di tahun 2010 itu dari Holcim. Dari Holcim, dari PT Holcim itu. Mereka tahunya dari mana? Beliau itu kan ngelihat di Posdaya dari di lingkungan kita kan ada Posdaya. Usaha dari di masyarakat ini usaha apa nih di Kelurahan Lomanis. Kebetulan di Lomanis itu yang tersorot oleh beliau itu egg roll. Jadi ya udah egg roll dicoba. Oke. Terus berarti tempatnya masih di rumah mini, sampai sekarang masih rumah ya? Terus ini rumahnya? Ya, itu kan dulu 2010 kan. Alhamdulillah kita bisa nabung, kita bisa berjalan, bisa bertahan sampai kita punya rumah di sini ini sekarang 2000 ya? Tapi tetap masih di Lomanis ya? Masih di Lomanis. Saya cinta Lomanis. I love Lomanis. Terus nah, di Lomanis ini 2018 saya membangun rumah ini langsung saya tempatin. Untuk usaha egg roll itu memang cita-cita saya kepengen punya rumah untuk usaha egg roll. Berjalan ini kan terlihat tuh masih bata-bata belum full selesai semua. Bukan belum full, tapi memang mengusung konsep etnik dia. Jadi memang disengajakan seperti ini biar kesan artistiknya tuh dapet. Beda ya kan? Ambil sisi lainnya dong. Gitu ya. Terus langsung kemudian keunggulan produk apa, Mbak? Oke, saya ngobrol dulu nih. Mungkin teman-teman banyak nih menemui produk-produk seperti ini banyak ya, karena banyak di Cilacap banyak. Di Cilacap tuh banyak. Nggak cuma satu, ada 10 ya. Ada 10 egg roll di Cilacap banyak. Cuma keunggulannya apa? Dari sisi kita gini Mas. Kita itu lebih pede dengan produk kita sendiri kan. Kalau bukan diri kita kan siapa lagi? Betul. Dari packaging ini kita kan punya kerapihan. Terus kita ini punya banyak varian rasa. Ada varian apa aja? Contohnya ada rasa buah-buahan sama ubi-ubian itu ada. Kita punya varian rasa. Warna-warnanya ini ya? Ya, itu coklat, buah naga. Itu varian rasanya itu kita no esen, no tepung. Jadi murni dari buah asli. Itu keunggulan kita di Eti egg roll. Jadi kembali lagi ke Eti aja, enak tinggal icip aja lah. Gak usah banyak ini, nanti takut Eti aja lah. Nanti kalau misal terlalu ngomong nanti hoak, dikira hoak ya. Takut dikira hoak. Dikira buktiin sendiri aja. Nanti tinggal garansi dong. Kalau kita kalau kita ibaratnya menjual hoak, kita nggak akan bertahan sampai saat ini. Apalagi ini pandemi loh. 10 tahun. Kita di pandemi di lainnya semua tidak membutuhkan karyawan, tapi di Eti egg roll kita membutuhkan karyawan. Di saat orang lain banyak tutup, ya.
ternyata di sini kita itu naik. luar biasa. Alhamdulillah, ya. Jadi salah satu berkah online. Online gitu online ya? harus Oke. online kita. Oke, nanti kita bahas lagi. Ada poin selanjutnya. Terus kemudian kendala awal usaha. Ada kan? Kalau dulu ada, dari awal kendala ya memang kita modal kita semakin ingin menaikkan omset kita, ingin menaikkan impian dan cita-cita kita ingin terwujud, otomatis kan kita harus meluaskan sayapnya, melebarkan sayap biar bisa kan, mabur ya. biar bisa terbang gitu. Kon dia disit ya. Jangan ekrolnya aja yang terbang ke Hong Kong, ke luar negeri ya. Orangnya Sudah juga sampai ke luar juga negeri ya. pengen. Oke, terus? Gitu. Jadi selain itu tadi kita tadi ngobrol. Biasanya bingung kan? Dia pengen saking pengen Enggak, aku pengen dengar punya. anakku nangis kok. Oh, terpecah deh. Dengar anak nangis. Biasa namanya ibu kalau dengar anaknya langsung punya gitu baby, deh, punya guys. ya. Nah, lebih lagi tadi itu tak tanyain kendalanya apa. Kendalanya Modal satu, oke. Kedua SDM, tapi sekarang SDM sudah terpenuhi, SDM sudah terpenuhi, semenjak alhamdulillah. kelahiran anak saya nomor 3. Cie. Datang sendiri loh, aku nggak cari. Asik kan? Yang berawalnya saya cuma berdua, sekarang udah ada 7. Terdampar di sini ya. 6 bagian produksi, 1 bagian administrasi. Asik. Aku langsung Insya daftar Allah. lah. Nanti yang syuting Lah, siapa? itu nyating sendiri. Terus, oke, masalah modal oke sudah tercover. Sampai sekarang udah tercover belum? Kalau modal ya belum lah. Kita kan Butuh terus ya? Ya butuh lah. Kita memang belum ada suntikan dana dari butuh suntikan berapa sih? mana-mana belum. Ya. Misal nih, contoh kan Rahasia lah. misal gini. Wah, ini Actiacro sudah produknya udah bagus, ya udah bagus begini, terus aku punya duit turah-turah, terus kemudian lihat, wah ternyata di channel itu ada nih Actiacro, dilihat nih obrolan kita, terus kok channel butuh duit pira gitu. Ya, nah, sekarang to the point deh. Ya enggak, kita misal kan, butuh modal berapa untuk membangun bisnis yang sesuai dengan keinginan dari Mbak Nuri. Ternyata mau tiba-tiba ya dari dinas kan tiba-tiba 1M gitu bisa juga. Alhamdulillah. Langsung bangun pabrik yakin. Yang bagian 1M langsung bangun pabrik yakin. Terus berapa? Kira-kira. Juga ini lagi kira-kira ya. Lagi tak rahasia aja lah. Rahasia. Soalnya kan nanti menimbulkan iri nanti. Oh, aku kepengen gitu. Berarti gini, poinnya adalah modal memang butuh. Tapi kan tergantung dia dari kebutuhan pas produksi. Iya. Contoh misal, mungkin yang saya tangkap ini. Pas pada saat ini, setelah ini mungkin ya terus dapat order 1000 bungkus gitu ya. Waduh, modal urungan. Nah, itu kan modal juga. Iya. Nah, kan kalau untuk Mas, kalau untuk 1000 kita masih ada modal. Asik kan? Tapi kalau untuk 5.000, itu nanti saya colek-colek SBI aja. Iyalah. 1000 masih ada modal. Nanti ya harganya berapa kita lihat ya. Terus kemudian, kendala itu pemasaran gimana? Ada kendala enggak? Kalau pemasaran itu kita alhamdulillah ya kendalanya ya ada gitu, tapi nggak terlalu terbebanin gitulah, karena kita sudah masuk ke toko-toko oleh-oleh di Cilacap. Pemasaran offline nggak terbebani dalam artian memang ya karena sudah 10 tahun ya harusnya memang sudah bisa memetakan di mana yang kira-kira, misal nih kalau saya usaha kan nitip di sini 30 bungkus, seminggu kemudian udah habis. Oh, berarti tak tambah. Iya. Di sini 10 kok nggak bisa habis tak cabut gitu kan. Berarti kayak gitu. Jadi kita udah bisa memilih-milih memetakan gitu. bisa memetakan pasar yang jelas. Iya. Toko oleh-oleh Cilacap, ada, supermarket, Samilaris juga udah ada. Ada semua ya. Keluar kota juga sudah. Jangkauan terjauh kemana? Hong Kong, Wow. Taiwan, Korea. Wow. Sudah. Rutin ya? Itu kalau ke Hong Kong itu sudah 5 kali. Kalau ke Taiwan sampai sana nggak remuk-remuk? Enggak remuk. Ada dilihat di FB ada itu cara. Ada caranya ya? Iya, cara packaging karena egg roll ini supaya nggak remuk. Nih, tak lihat nih biar ngano ya nih. Ini dipegang itu ringkih banget loh. Karena semakin ringkih semakin asik, semakin renyah. Iya kan? Ini kalau sampai Hongkong remuk-remuk kayak mumet nih. 1000 bungkus sampai Hongkong remuk. Bisa buat mandi deh, nggak ada tapi ya. Oke. Ada caranya nanti dilihat di Facebooknya ada. Facebooknya nanti bisa dilihat di sini ya. Terus kemudian ini ada poin kelima nih ya. Apa yang diimpikan tadi belum ya?
kepenginnya sebenarnya pengennya apa sih? Kalau- Selama 10 tahun kepenginnya bisnis IT-nya, IT Eggroll-nya kepenginnya kayak apa? Kalau di impian itu kan saya kepengen punya rumah kan. Rumah sudah ada dong. Alhamdulillah sudah. Oke, Dari rumah sudah berjalan Eggroll sampai saat ini, alhamdulillah di 2018 aku udah punya rumah. Oke, berarti 8 tahun kemudian udah punya Untuk rumah. kedepannya ini saya menginginkan ruko lah, Oke. outlet untuk galeri Eggroll gitu. Eggroll, IT Eggroll itu. Oke. Saya iya, menginginkan itu. harapannya. Terus maksudku gini. Deket-deket inilah Nah, gitu. berarti ya semoga saja cepat-cepat terkabul ya. Amin. Nah, maksudnya gini. Mbak Nurin kan diawali dari single fighter. Single fighter maksudnya ada bisnis, ada apa dikerjakan sendiri. Terus kemudian setelah 10 tahun sudah ada pegawai. Terus kemudian jangkauannya juga sudah besar. Apakah bisnis yang sudah sekarang seperti ini, yang sudah seperti ini, sudah kayak yang diimpikan belum? Kalau untuk impian besar belum. Belum Masih banyak impiannya lagi. Tapi masih mengarah ke sana ya? Masih. Berarti belum ya? Belum. Oke. Pengen punya pabrik ya? Nah, itu. Pengen punya pabrik Pengen punya besar. pabrik. Nah. IT Eggroll di Cilacap supaya bisa memberdayakan masyarakat. Penora Terus ibu-ibu kan ya? iya iyalah biar punya pekerjaan lah, namanya ibu rumah tangga. Kalau sudah selesai pekerjaan rumah kan otomatis kan nongki ya, ngobrol-ngobrol. Nah, mending kalau ngobrolnya yang baik. Kalau gibah Nah, kayaknya kebanyakan gitu deh. ya kayak gitu. Jadi kita kunci setir lagi. Oke. Dan ini alhamdulillah loh Mas, yang kerja di IT Eggroll itu lingkungannya bukan lingkungan masyarakat sendiri, karena mereka mungkin belum tertarik apa ya. Biasa kan kalau namanya kita usaha di lingkungan itu untuk tertarik ikut gabung itu kan Iya. butuh proses. Biasanya pala yang Jauh. jauh-jauh. Ini daerah Sidarja loh. Ah. Sama daerah Kawunganten itu. Oh kan, biasanya jauh-jauh. Kalau di yang deket-deket itu nggak terkenal lah. Enggak. Ya, karena ada semacam apa ya, pemikiran atau mindset bahwa yang deket-deket udah biasa kayak gitu. Tapi kalau dari Iya. jauh rasa bersyukurnya tuh dapat. Iya. Rasa bersyukurnya. Dilaju itu Mas. Dilaju. Hujan terjang. Wes, dilaju, bro. Berangkat setengah 7. Meaningnya adalah, poinnya adalah Berarti kan dia mencintai dan menikmati kerja di sini. Pertama itu, Iya. yang kedua gajinya dur. Gajinya memang kita pasti besar karena sesuai dengan hasil yang dia kerjakan. Ya gitu. nggak mungkin kalau misal dari sini ke sana dilaju buat bensinnya dok. Iya, ya iya. kan? Ya. Oke, Yang berarti- jelas dia nyaman. nyaman itu tip kunci utamanya. Terus kemudian siapa yang sekarang meliputi omset? Saya tanya dulu nih. Ya dari sekian banyak nih, ada banyaknya. Ada yang kemasan ini kan. Terus ada yang toples, ada yang ini. Yang paling laris yang mana, Mak? Kalau untuk daerah kita gitu, kita kemasan ini. Oh, yang paling ekonomis. laris. Ya, ekonomis ini. ya. Ini harga berapa? Itu harga 20.000. 20.000. Oke. Kunci, ini harga 20.000. Ya. Paling laris ya. Iya. Satu minggu kira-kira laku berapa? Kalau 1 minggu itu bisa 500. Wow, 2 kali 5 10 juta. Bisa 500 bungkus. Minimal. Iya. Atau rata-rata? Rata-rata. Oke, rata-rata 500 berarti sekitar omsetnya per pekannya berapa? 5 kali 2 10. 10 juta. Itu minimal. Di Cilacap kita punya 30 toko, Mas. Oh, kan? 30 toko, kan? Bisa aku tutulan itu pel. Tutulan pel lumayan ge. Enggak lumayan lagi. Tak hitung lagi nih. Ini 20.000. 1 bulan 500, berarti 1 pekan 500 Iya. minimal. Ini dari ininya tok loh ya. Berarti katakanlah 1 minggu sekitar 10 juta. Ini dari yang ini. Katakanlah kalau dari ini kan ada nih Beda yang lagi. 20 dan sebagainya. Saya katakan tadi kan berapa? 10 juta ya, Bro? 10 ya? 10. Per pekan 10 tambah ini paling enggak ya 5 juta. Berarti 15 kali 4 berarti sekitar 60. Ini sekitar segitu. Jadi kebetulan Eti Bay ya. Lumayan. Ya, alhamdulillah ya.
uang yang tidak terlihat ya. Iya, dan untuk sebagian orang itu ya mana lihat dia pengennya jadi PNS semua. Iya. Ya sekarang, tapi kan masnya nggak sekarang tahu. lihatnya senengnya. Enggak. Kalau di Mas Kowo kan awal-awal nggak tahu kalau gimana? yang hancur atau gimana coba kan kata itu kan. Kalau itu di samping itu pasti kan ada biaya macam-macam gitu kan. Tapi yang jelas omsetnya itu kalau saya prediksi sekitar 60 juta. 60 juta. Jadi kita jual Etiagrol ini nggak membohongin konsumen, nggak membohongin customer, juga kita juga nggak membabi buta untuk mengambil keuntungan. Jadi insya Allah yang penting jalan amanah dulu lah. Yang penting jalan, ada kebermanfaatan, dan ini terbukti sukses karena bisnis sudah 10 tahun insya Allah sudah sukses. Maksudnya dengan keadaan dan pengalaman. Oke. Kunci ini ya. Katakanlah 60 juta. Ya, 60 juta. Omset 60 juta. Penjualan sampai Hong Kong ya? Iya. Oke, sampai Hong Kong. Itu penjualan paling jauh. Tapi kalau penjualan secara reguler ada 30 toko lebih ya di Cilacap. Lebih di Cilacap. Terus kemudian kita ngobrol masalah yang support nih, support bisnis dong. Kalau keluarga pasti support dong. Nah, tadi aku ke belakang bapak ayah lagi nyiapin gotong-gotong. Kalau suami support iya banget. Kan, terus anak-anaknya juga bantu-bantu. Termasuk anaknya ini, dia yang nih kecil anaknya yang masih kecil nih kan. Dia juga support biar nggak rewel kan. Nah, waktu hamil aja orderan nyampe satu orang itu orderan Covid ini Lebaran tahun ini 1000 toples, ini masih di dalam perut. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah nggak rewel. Iya, nggak rewel. Coba kalau ini rewel. Coba kalau ini rewel, nggak dapat orderan segitu. Hawane bayi langsung dapat ya. Alhamdulillah. Karena setiap anak kan bawa rezeki. Kalau itu prinsipku. Iya, terus kemudian kalau misal dari keluarga sudah pasti dukung, dari teman-teman dukung? Pasti dukung, karena mereka juga udah jadi tim Etiagrol juga kan. Terus juga yang order egg roll pun nggak cuma sekali 2 kali, dia repeat selalu beli. Oke, jadi langganan. Aku nggak bisa bahasa kuliah repeat order sih, jadi tahunya dia balik lagi. Berarti itu untuk tandanya, oleh-oleh. itu tandanya mereka beli bukan karena rikuh. Tapi memang karena cocok, memang suka, enak. cocok dicoba, namanya juga Eti ya, enak tinggal icip. Terus terus dia itu malah ikut bantu jualin. Bisa ya. Berarti kalau teman-teman setelah lihat ini terus mau jadi reseller bisa dong? Bisa. Nanti dilihat tuh ada harga reseller dan harga ada harga agen. Berarti poinnya adalah dari Mbak Nurin buka reseller seluas-luasnya. Yang penting bisa sinergi dan bisa muter, bisa ngasih kesempatan untuk bisa berkarya. Iya, amin. Terus kemudian dari teman-teman, ada dari lembaga atau dari dinas yang tiba-tiba ngasih Mbak Nurin, tak kasih nih ada duit 100 juta nganggur, tak kasihkan ke dirimu. Kalau duitnya enggak. Karena nggak tahu gimana dong? Ada enggak dari dinas? Ada dari dinas kayak kalau dari dinas atau dari instansi? Iya, kalau dari dinas. Bingung dia bingung dikagetin. Ada. Bingung. Enggak. Untuk materi itu nggak ada. Berarti supportnya bukan dari tepluk duit bukan gitu, uang, bukan. Okay. Tapi dia supportnya itu kalau ada tamu dari pemerintah dari mana dia dilarikan ke sini. Gitu. Terus ada bantuan ada ini pelatihan, foto produk, manajemen, pemasaran. Itu ada dari banyak sih dinasnya. Dari Plut, dari Disnakrin, dari Dinas Perdagangan itu ada. Itu ikut terlibat gitu dalam proses Etiagrol ini. Support dengan kontribusi mereka masing-masing, peranan mereka masing-masing. Dan yang paling penting, saya selalu didukung dan selalu diarahkan oleh PT SBI. Wow, asik nih. Kita binaan Holcim ya. Bukan Holcim. Holcim udah ganti ya? Udah ganti Dynamic. Kita binaan CSR Komunitas SBI. Solusi Bangun Indonesia. Tadi saya kesini Semen lihat Dynamic. ada apa namanya? Ada papannya. Wow, ada logo SBI-nya juga. Ternyata dia itu halo. Semoga dia nggak nangis deh. Dia soleha, nggak nangis. Berarti banyak dari teman-teman dinas, dari teman-teman sendiri ada, dari teman dinas dan khususnya dari Holcim ada. Komplit ya, komplit semua. Terus dari Mas Kowo ada. Dari Mas Sung. Aku kesini makan nih, dapat support. Nanti dari kalian ya. Siap dong. Kalian support bisnis ini dengan cara membelinya atau dengan jadi reseller. Iya. Oke. Terus kemudian harapan jangka pendek, jangan jangka panjang. 2 tahun setelah ini di-shoot, pengennya apa? 2 tahun. Ya.
Saya kepengen ruko. Outlet kecil-kecilan dulu lah. Kita belum mampu untuk nyewa toko. Kita belum mampu untuk beli atau bangun ruko di yang terpisah luar. dengan rumah. Ya. Yang terpisah dengan rumah. Iya, belum mampu. Jadi Oke. tahun ini saya PR-nya mau bangun outlet di depan rumah aja lah, di sini aja. Oh, dan sebagai informasi ini outletnya sudah ada sebenarnya, tapi masih nginduk di rumah utama. Masih ini di dalam rumah. Kemungkinan ini nanti dilihat ruang boleh. Tamu. Udah taksud tadi. Oh, udah. Tadi ruang tamu disulap jadi outlet. Ya namanya juga usaha ya. Home industry kan Home kayak gitu, dari 0, dari 100. Iya, dari 100 ya. Dari 100. Bisa per bulan 60 juta ya. Amin. Lebaran tahun ini lainnya Covid pada Don ngeluh. Alhamdulillah Eti Eggrol tetap bertahan. Asik. Mengantongin kotornya itu omsetnya 60 lebih. Wow. 60 juta Bisa lebih. Lebaran ya. Dengan kata lain ini bisnis yang tidak mati dengan keadaan. Nggak ada. Mau musim hujan nggak akan mati, mau musim kemarau nggak akan mati, musim Covid nggak akan mati. Gencarin aja online. Insya Allah ya. Terus kemudian kali itu di 2 tahun. Kalau setelah berjalannya waktu sampai 5 tahun ke depan, setelah 5 tahun ya namanya bisnis kan pasang surut kan. Di hari ini dapat orderan 1000 bungkus, di hari berikutnya nggak ada orderan, di hari berikutnya ada lagi gitu kan. Katakanlah sepahit-pahitnya setelah 5 tahun dari shoot ini, 5 tahun ya. Kenapa? Ternyata bisnisnya bangkrut, nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Contoh tadi kan disebutkan mau buat ruko, ternyata rukonya di situ sudah keluarin duit banyak, di situ ternyata yang beli sedikit, ibaratnya nggak nutup dengan biaya operasional dan tidak sesuai dengan kenyataan. Dan hasilnya adalah di tahun kelima setelah shoot ini drop. Apa yang mau dilakukan sama Mbak Nurin? Iya, kalau saya itu Bismillah ya, kuncinya itu Bismillahirrohmanirrohim. Di hati saya nggak pernah memikirkan untuk jatuh, untuk ke belakang. Tapi Bismillah, yakin sama Allah. Kalau kita jalannya lurus, kita jalannya positif dan kita jujur, insya Allah kita bertahan. Walaupun nggak naik, tapi ya standar kita mempertahankan aja. Berarti tetap bertahan. Bertahan aja. Karena insya Allah kita pemikiran nggak akan memikirkan bangkrut yang tadi seandainya. Kita nggak usah seandainya, tapi kita harus fokus yakin sama Allah. 10 tahun sudah seperti ini, terus kemudian 5 tahun lagi dengan keadaan seperti ini, tadi sudah dapat ruko, mungkin besok kalau sudah ada ruko bisa disuti, ini kita udah dapat ruko, setelah itu ternyata ada gelombang pasang surutnya, tetap bertahan. Buktinya 10 tahun yang lalu kan kita nggak ada bantuan dari mana-mana, kita masih bertahan sampai sekarang. Ternyata sampai sekarang juga masih bertahan ya. Apalagi kita setelah di shoot pasti lebih. Amin. Kalau nggak lebih ya kita standar aja, nggak apa-apa lah. Ya aku pengennya lebih dong, melanjutkan dong pengennya. Kan kita nggak boleh ria kan, nggak boleh kan terlalu pede harapan, gitu, tapi kita mempertahankan. Oke. Berarti intinya tetap bertahan. Pengen ganti bisnis lain. Enggak lah, tetap Eggrol aja. Paling tambahannya tetap, tapi kalau ini nomor 1. Diversifikasi usaha, ada. Selama 10 tahun plus 10 tahun plus karena lebih dari 10 tahun. Iya, lebih. Pengalaman yang paling berkesan dan sampai sekarang masih ingat. Boleh pengalaman yang nyebelin boleh, atau pengalaman yang luar biasa boleh. Tapi kalau baiknya pengalaman nyebelin sekitar kita harus singkirin aja deh. Gering kayak awak. Nanti kalau dia mau mikirin pengalaman nyebelin dari langsing malah mumet. Aku kesini lagi bingung pangling ya. Pangling. Ya deh ya. Pengalaman yang paling berkesan itu. Berkesan aja deh yang enak-enak aja deh. Saat saya hamil ini nih, tahun ini. Tahun ini berarti ya? Iya, tahun ini. Saya hamil besar. Berapa bulan? 7, usia 9 bulan, antara pagi ini apa besok ya, hari ini apa besok ya lahiran ya, gitu. Tinggal nunggu brojolannya. Saya ngelus perut loh, ya Allah, pesenanku banyak banget gitu. Mas nih, ada 2 orang pembeli, 1 orang itu 500 toples, ada 1 orang lagi 1000 toples. Dia sampai bilang seperti ini ke aku, Mbak Nurin, tolong orderanku jangan sampai ditunda. Aku minta besok harus ada Eggrol 500 toples.
Aku lagi ini, pokoknya lahirannya ditunda dulu gitu. Gitu. Terngiang-ngiang terus aku berdoa semoga Mbak Nurin, iya semoga Nurin jangan lahir sekarang. Selesaiin dulu orderanku, kalau udah selesai orderanku baru boleh lahir katanya. Ini namanya pinter. Gak boleh lahir dulu padahal udah kepengen lahir. Itu konsumen saya. Judulnya adalah nunda lahiran demi hati Iqrol. Tapi bukan keinginan saya. Tapi itu kan, dari customer loh mendoakan seperti itu. Tapi terjabai juga. Alhamdulillah. Ya, karena kelar semua. Iya, karena gini, kalau saya prinsipnya setiap anak kan bawa rezeki masing-masing dong, ya. Jadi itu dia coba Mas, kalau seandainya itu saat itu saya baru karyawan cuma 1 Mas, aku sama karyawan 1, orderan 1000 karyawan satu kan ya. Alhamdulillah ininya anteng di perut, nggak rewel, nggak apa, saya mampu. Saya ajak lembur sampai jam 11 malam, tidurnya kurang. Sampai saya bilang gini, ya Allah mudah-mudahan aku bisa kelar orderanku, anakku lahirnya nanti gitu ya. Tunda lahir dulu ya. Iya, kamu minta sama Allah kayak gitu dulu ya. Kan mustahil ya, tapi kan nggak ada yang mustahil bagi Allah kan. Asal betul. Kita bener yakin sama Allah, insya Allah Allah bantu, ya Allah ijabah kayak gitu. Nah udah kayak gitu, terus akhirnya kita proses ya. Ya Allah kelar, udah lahir. Belum lahir, maksudnya kelar orderan gitu. Orderan kelar, dapat duit, alhamdulillah ya Allah. Nah di situ benar-benar diijabah. Alhamdulillah. Ternyata lahiran normal. Alhamdulillah. Terus dana juga ada cair. Ya, cair semua. Terus dari apa namanya, dari konsumen juga dengar kabar. Berarti doaku terkabul ya, suruh orderanku dulu, malah anaknya lahirnya nanti terkabul. Jadi seneng lah. Lahir bulan Juni. Bulan Juni. Jadi ayahnya itu di rumah sakit itu, ini normal loh Mas. Alhamdulillah. Jadi doa-doa dari teman-teman semua, dari Eggrol lovers gitu ya. Banyak doa mereka itu. Ini bos Eggrol ini mau melahirkan. Ada teman salah satu itu mengupload di grup. Dari doa mereka lahir selamat, sama suami dikasih nama Realita. Realita kehidupan. Nah ini kenyataan. Apa yang kita nggak mungkin, bagi Allah mungkin. Asik tuh. Lahirlah Realita. Realita. Wah, penerus. Kalau penerus harus lebih baik lagi ya. Insya Allah. Kalau sudah masuk ke pengalaman biasanya aku suka tuh, nanti teman-teman juga lebih suka lagi. Oh ternyata kalau menunda lahiran. Iya beneran. Doa-doa teman-teman itu, doa customer itu aku, ya Allah, ya Allah. Dan sudah tidak terasa lagi ya, sudah setengah jam kita ngobrol ya. Oh iya nggak kerasa. Setengah jam ngobrol ya. Alhamdulillah. Yang tadi belum ada anaknya, di bawah sudah ke sini. Tapi saya sendiri banyak belajar dari Mbak Nurin bahwa kunci dari sukses adalah salah satunya konsistensi. Konsistensi, dia menjalani bisnis selama 10 tahun lebih, plus 10 tahun plus. Nah, biasanya kalau sudah 10 tahun memang harus ada peningkatan-peningkatan. Dan saya belajar lagi dari Mbak Nurin bahwa dia itu bisa takdirnya, dalam tanda kutip, takdirnya dia cetak sendiri. Dia yang penting aku kepengennya ya, contoh salah satu yang kadang di luar nalar itu, dia tadi kan umur 9 bulan ya harusnya brojol. Di saat yang bersama dia dapat orderan 1000 bungkus. 1000 plus 500 lebih. 1500. Totalnya 3000 toples itu. Wow, lumayan, dan itu dijabel. Yang penting mindset kita yakin sama Allah, terus kemudian kita jalanin tanpa mengeluh. Asik dah. Jalani tanpa mengeluh. Nah, oke, diingat-ingat selama kita ngobrol dari awal sampai akhir, ingat-ingat jalani tanpa mengeluh. Jalani tanpa mengeluh. Itu quotes dari Mbak Nurin, bos FBX. Yakin lah. Yakin. Demikian dari kita, semoga bermanfaat. Nanti teman-teman bisa lihat di bawahnya ada, mungkin pengen jadi reseller silakan, dan sudah masuk ke Hong Kong dan sebagainya. Insya Allah bisa bersinergi, oke? Mohon maaf kalau dalam aku ngobrol ini ya, dia tadi mandan grogi-grogi ya, keringetan terus, nggak ada apa-apa, terus ada anaknya, ada Realita ya, ikut masuk ya nanti TV ya. Oke, terima kasih atas waktunya, sampai ketemu di edisi selanjutnya, dan kita berharap teman-teman UKM lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo.